pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, Selasa 15 Agustus 2023 lalu, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 65 garis miring PUU garis penghubung 21 garis miring 2020 memutuskan bahwa pada kontestasi pemilu 2024 mendatang kampanye diperbolehkan di fasilitas pemerintahan serta pendidikan. Salah satunya adalah kampus. Untuk saat ini tentu saja memang ada yang pro, ada yang kontra. Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, telah orang-orang yang pro termasuk Partai Perindo serta Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi. Di sisi lain juga ada yang kontra, yaitu Federasi Serikat Guru Indonesia, Muhammadiyah, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terlepas dengan pro dan kontra tadi, malam ini kita akan coba membahas dalam konteks Aceh. Oleh karena itu, bagaimana pendapat Universitas Syakuala? Malam ini kami mengundang Pak Wais Al-Karni, SIP MA. Beliau adalah Kepala Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Syakuala. Kemudian dari Komisioner KIP itu ada Pak Ahmad Mirza Safwandi SH MH, Kepala atau Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KIP Aceh. Bagaimana regulasi, rambu-rambu apa yang tidak boleh dilanggar, tentu akan dijawab nanti oleh Pak Mirza. Apa harapan insan kampus? Apakah sekedar jual kecap para partai politik atau kandidat, atau memang kampus menjadi arena dialektika dari gagasan-gagasan yang cerdas? Karena ini boleh di kampus, Pak Mirza, kita tanya ke Pak Wais dulu, ya. Ya, Pak Wais, langsung aja ini. Kira-kira apa sih harapan orang-orang kampus nih? Atau datang seremoni saja, atau ada target yang ingin dikejar dari regulasi baru ini? Baik, terima kasih Bang Saleh, Bang Mirza, Mati. Jadi terkait dengan putusan MK yang di akhir Mei 2023 yang lalu ini memang menjadi seperti tadi Bang Saleh sampaikan ya. Jadi ini memang pro kontra terjadi di Indonesia ini. Banyak kalangan yang kemudian menganggap ini suatu hal yang sangat baik, tetapi di sisi lain menganggap ini merupakan hal yang tidak baik, terutama karena menyangkut terkait harus ke tempat pendidikan dalam hal kampanyenya itu. Nah, tapi saya dalam hal ini mungkin saya juga tidak bisa mengatakan bahwa saya mewakili institusi, tapi secara individu barangkali karena ini takutnya kan ada beberapa perbedaan pendapat. Oke, berarti malam ini dari segi akademisi Fisik USK. Jadi dari sisi akademisi memang saya sendiri setuju gitu ya dengan putusan MK tersebut. Hanya saja memang perlu melakukan banyak hal nantinya, terutama oleh KPU dalam hal membuat lebih rinci seperti apa, karena memang kalau kita melihat misalnya pengaturan di yang sekarang kita ketahui kan belum ada petunjuk teknis ya, sama dari misalnya di BKPU 15 Bang ya, terkait dengan kampanye kan belum ada rincian yang sangat detail terkait dengan bagaimana sebenarnya penerapan kampanye di kampus ini atau di kampus lebihnya ke lembaga pendidikan, baik itu kampus maupun sekolah. Nah, kalau saya di kampus, tetapi dalam konteks pendidikan secara luas, saya melihat bahwa memang tidak setuju kalau memang semua lembaga pendidikan itu kemudian dimasuki untuk kampanye. Kenapa? Karena kita juga kembali lagi kepada aturan. Di dalam Undang-Undang 7 2017 itu ada di sana disebutkan bahwa tidak boleh melibatkan peserta, tidak boleh melibatkan warga yang itu belum ada hak pilih. Tidak boleh kemudian dilibatkan dalam proses kampanye tadi. Nah, tapi kan kalau seandainya kita lihat regulasi yang ada sekarang, yang ada di PKPU kampanye itu kan belum mengatur sedemikian rupa. Sehingga kalau memang mau tetap ini dijalankan, artinya tetap harus melihat pada area tadi. Artinya kalau memang melibat ya sudah di kampus.
Atau di SMA pun kalau saya sih batasi aja apa kelas 3 barangkali ya, yang memang udah arah pilihnya sudah bisa 12 tahun itu. Ini kita lebih kepada kampus ya. Lebih kepada kampus, seperti yang saya katakan tadi, apakah seperti yang kemarin dilakukan Anies di UI, datang berdialog, tanya jawab, atau lebih dalam lagi? Nah, kalau untuk di kampus, apa yang dilakukan oleh UI, saya rasa jadi contoh yang baik dalam hal berdemokrasi di Indonesia. Artinya kita memberikan ruang kepada para capres gitu ya, ataupun kalau saya malah melihat selain capres, kalau di RI itu di pusat itu, karena di kampusnya di pusat, mungkin kita selain capres pun kita ada calon gubernur misalnya ke depan, kita juga bisa atur ke sana. Tapi tadi Bang, saya lagi-lagi melihat bahwa memang ruang untuk berdialektika sangat luar biasa besar kalau kita buat di kampus. Artinya banyak mata itu bisa tertuju dengan kampus, lebih-lebih kalau seandainya kampus itu tidak hanya memberikan ruangan atau memberikan fasilitas yang seperti yang UI lakukan misalnya. Artinya selain dari hadir langsung tetap muka, bisa juga barangkali difasilitasi semacam kayak video conference gitu ya, jadi untuk banyak orang melihat bahwa apa yang terjadi itu, lihat tingkah seperti apa yang terjadi dalam ruangan itu, di dalam kampus tersebut, sehingga semua orang bisa juga ikut. Seperti Zoom meeting lah gitu ya. Zoom meeting. Oke, ini kita ke Pak Mirza. Pak Mirza, salah satu yang dikhawatirkan, termasuk Wakil Presiden Ma'ruf Amin, kampanye di kampus ini akan semakin mempertajam terjadinya polarisasi. Ini sebagai penyelenggara ini, gimana Pak Mirza melihatnya? Nah, yang pertama sebagai penyelenggara, khususnya kita di Aceh, dan kemudian juga secara umum, proses penyelenggaraan itu kita melaksanakan apa yang dibunyikan oleh undang-undang. Kita menjalankan dan mengimplementasikan apa yang memang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, jadi pada intinya kita ini sebagai lembaga penyelenggara melaksanakan. Nah, ini juga sesuai dengan prinsip the rule of law ya. Jadi dalam artian apa yang diatur dan kemudian kita melaksanakan, baik yang aturannya dibuat oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR, maupun juga yang dibuat dalam level kanun untuk Aceh, juga bagian daripada kekhususan penyelenggaraan di Aceh, dan kemudian juga apa yang dibuat secara teknis oleh KPU sendiri, karena bagaimanapun KIP Aceh ini adalah hierarkis ya, dengan KPU pusat. Sejauh ini udah ada itu aturan. Nah, PKPU nomor 15 2023 itu tentang kampanye memang masih menyelaraskan dengan bunyi daripada pasal 280 Undang-Undang Pemilu tersebut. Jadi masih menyelaraskan itu, dan kan putusan Mahkamah Konstitusi ini baru-baru ini. Jadi memang sebagai penyelenggara ya tentunya lembaga negara, dalam hal ini juga lembaga penyelenggara itu pasti akan menyesuaikan juga dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi sejauh ini belum ada perubahan daripada PKPU nomor 15 tahun 2023. Nah, sedikit mungkin pandangan saya terkait dengan putusan ini, bahwa kita menghormati putusan Mahkamah Konstitusi ya, karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi ini kan sebagai the guardian of democracy ya kan. Dia sebagai penjaga, pelindung demokrasi, yang dimana di dalam Undang-Undang Dasar itu mengamanatkan prinsip dan semangat demokrasi. Nah, pelampiasan demokrasi ini kan melalui sebuah pemilu. Nah, di dalam pemilu itu juga untuk sarana menyampaikan pendidikan pemilih, kemudian bagaimana mekanisme untuk peningkatan pemilih. Nah, ini juga bagian daripada kebutuhan dari kampanye itu sendiri. Nah, jadi kampanye ini bukan hanya soal bagaimana menjual citra, Bang Saleh ya, tetapi juga di situ tempat gagasan, ide, visi dan misi itu diuji ya. Nah, dalam konteks putusan ini salah satu tempat yang diizinkan adalah kampus gitu kan, perguruan tinggi. Nah, artinya dari segi tempat ya memang
apalagi memang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi kan, karena memang ketika diatur di dalam pasal 280 ayat 1 huruf H itu ada sedikit kontradiksi dengan penjelasannya, ya kan? Misalnya di dalam pasal 280 ayat 1 huruf H itu mengatur larangan untuk berkampanye di tempat fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Tetapi di penjelasannya itu dimungkinkan, ya kan, diizinkan. Jadi diizinkan ya selama memang diizinkan oleh penanggung jawab. Nah, misalkan di perguruan tinggi siapa tuh rektor misalnya, ya kan, diizinkan ya tidak mengapa, tetapi selama tidak membawa atribut kampanye. Nah, itu di dalam penjelasan tersebut. Makanya memang antara norma yang ada di dalam batang tubuh dengan di penjelasan di situ kalau dalam istilah hukumnya contradictio interminis ya. Jadi ada pertentangan istilah atau pertentangan arti ya. Jadi makanya ada anggapan, ada asumsi bahwa penjelasan di undang-undang tersebut itu semacam menambah norma. Padahal kan kalau di dalam Undang-Undang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di situ kalau kita baca di lampirannya itu bahwa yang namanya penjelasan itu kan tafsir resmi dari pembentuk undang-undang, ya kan. Nah, tidak boleh ada perubahan secara terselubung terhadap norma-norma tersebut. Nah, jadi kalau kita baca pertimbangan hukumnya sangat menarik juga untuk pembelajaran. Ini kan dulu kampus sebagai lembaga independen, tapi hak sebagai warga negara diberikan ketika usianya sudah menjadi pemilihan gitu kan. Nah, hari ini masuk di kampus. Oke lah, dalam bentuk fisik dia tidak akan membawa atribut, ya kan? Tapi di dalam luar bentuk fisik, katakanlah, sekarang kan banyak organisasi ekstra mahasiswa kampus itu yang berafiliasi dengan partai politik. Bagaimana cara kita tarik garis, ya kan? Pasti ada itu. Misalnya kalau di PMII misalnya, dia kan berafiliasi dengan salah satu partai politik gitu kan. Kalau di luar Aceh mungkin ada GMNI, ada PMKRI dan lain-lain, ada HMI katakanlah gitu. Nah, bagaimana sebenarnya kampus ya? Kalau menurut Pak Wais sendiri sebagai seorang akademisi politik ini, bagaimana yang harus disikapi oleh kampus melihat polarisasi seperti yang dikhawatirkan oleh Wapres Ma'ruf Amin ini? Baik, masalah. Jadi kalau menurut saya dengan apa yang tadi kait misalnya bagaimana kampus itu menyikapi kalau seandainya memang kita nggak bawa atribut. Tapi kan seperti Bang tadi ya, bahwa ada organisasi gerakan. Pasti ada mobilisasi massa di situ kan? Pasti, walaupun nanti nggak pakai baju gitu ya, bajunya tetap pakai hatinya gitu barangkali ya. Kalau saya melihatnya gini Bang, artinya kalau memang kampus ini kan boleh saja kampus memberikan izin, tidak boleh izin, kan itu ininya Bang, artinya bisa dengan atas izin kan gitu. Kalau nggak beri izin berarti nggak boleh. Artinya kalau dalam hal ini saya melihat bahwa kampus itu memang harus netral. Artinya gini, walaupun kita nggak bisa menafikan bahwa dalam pemilihan rektor misalnya itu ada proses politik di sana, misalnya kan? IAIN, UIN misalnya ya, itu kita tahu lah linknya itu kalau dulu P3 sekarang PKB kan gitu kan. Nah, artinya kalau proses seperti itu, ya kalau dalam hal kampus misalnya memang memberikan ruang ini ya harus fair dan setara. Artinya kalaupun memberikan izin ke satu partai misalnya atau satu paslon, itu juga harus memberikan ke paslon yang lain. Nah, ini yang sebenarnya banyak dikhawatirkan oleh orang-orang yang selama ini tadi misalnya yang dia kontra misalnya dengan putusan MK tersebut. Ketakutan seperti itu yang barangkali nantinya itu justru menguntungkan satu pihak, tapi di lain sisi merugikan pihak lain. Artinya kalau memang kampus tetap mengambil peran itu, ya harus fair. Jadi kalau misalnya diberikan kesempatan untuk satu paslon lain juga diberikan kesempatan yang sama. Perlu nggak misalnya kampus seperti tadi, bukan hanya mempersilahkan kesempatan yang sama, tapi perlu nggak kira-kira misalnya kampus menentukan konten? Boleh ya, Anda tapi yang bicara ini. Menurut Anda itu bisa nggak? Boleh. Maksudnya jangan diberi panggung liar gitu loh. Jangan datang udah jual kecap aja sih, tapi kampus misalnya Unsyah nih. Unsyah untuk semua partai politik boleh kampanye, tapi kami atur ya kontennya ini gitu. Kan lebih terarah gitu. Ya Bang, makanya ini salah satu yang kemudian juga menarik dari ada putusan dari
MK ini adalah bahwa kenapa misalnya orang terlalu mau misalnya tadi itu ya mau mencoba untuk uji material terkait dengan undang-undang pemilu ini karena memang nggak puas gitu ya selama ini debat difasilitasi gitu kan debat difasilitasi kadang-kadang memang sudah ada sudah ada pertanyaannya gitu kan sudah siapkan kisi-kisinya artinya sudah tidak menjadi suatu hal yang menarik ketika kita dengar ketika para audiens mendengar kalau misalnya di televisi ataupun kita dari proses dari kita jarak jauh misalnya itu menjadi menjadi kurang menarik gitu terlebih misalnya yang kita ingin menggali gagasan-gagasan yang memang memberikan banyak sumbangsih ide yang nantinya bisa memberikan suatu perubahan untuk Indonesia misalnya nah, itu yang kadang-kadang kalau kita berharap misalnya selama ini gitu ya dengan adanya debat seperti itu cenderung formal gitu. Ya. Nah dengan adanya di kampus barangkali ada pertanyaan yang lebih bisa digali lebih dalam baik dari sisi mahasiswa gitu ya tapi tadi jangan kemudian kampus juga menyiapkan pertanyaan khusus misalnya untuk mahasiswa untuk bertanya misalnya artinya berikan kesempatan yang sama silakan bertanya apapun itu artinya memang dalam hal ini harus dua-duanya siap baik itu dari sisi kampus maupun dari pasangan calon yang memang nanti datang ke kampus ini betul siap. Ya, Pak Mirza, ini sebenarnya ranahnya Bawaslu ya, tapi paling tidak KIP bisa nggak melihat ini, paling tidak mengontrol regulasi-regulasi ini, walaupun tadi dikatakan sebagai penyelenggara kan, pengawasan pelaksanaan itu ada di Bawaslu atau Polmasli. Tapi kan ini BPI juga nih, beda-beda tipis juga kan, antara KIP dengan Bawaslu kan. Iya. Pada intinya kalau kita merujuk pada PKPU nomor 15 tahun 2023, di situ kan prinsip atau kampanye pemilu itu kan pengejawantahan daripada wujud pendidikan politik masyarakat, ya kan? Bagaimana pendidikan politik itu apa yang menjadi tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Nah, supaya dalam konteks kampus mungkin supaya mahasiswa lebih aware terhadap penyelenggaraan kepemiluan. Nah, kalau kita melihat hal yang paling esensi dalam penyelenggaraan pemilu itu kan prinsip luber jurdil kan, langsung umum bebas rahasia jujur dan adil. Nah, prinsip adil ini juga menjadi tanggung jawab kita semua ketika pembentuk undang-undang membuat sebuah aturan atau ketika Mahkamah Konstitusi kemudian memutuskan ada norma yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan kemudian ada simpulan norma yang semestinya berlaku gitu kan yang disimpulkan oleh Mahkamah Konstitusi misalnya. Nah itu juga mengikat kita dalam artian si penanggung jawab perguruan tinggi itu juga kan harus melihat aspek keadilannya, ya kan? Melihat aspek keadilannya dan terkait dengan apakah ini kemudian akan dimanfaatkan oleh relasi-relasi perguruan tinggi. Nah, itu kan dimensinya sangat politis. Malah saya melihat dimensi itu lebih dekat ketika Pasal 280 ayat 1 huruf H penjelasannya itu di situ ada diksi yang menyatakan bahwa undangan gitu kan, undangan dari perguruan tinggi lah misalnya, ya kan, atau dari fasilitas pemerintah gitu. Nah, undangan ini yang sangat subjektif, ya kan. Orang pasti kalau kita orang timur yang diundang adalah orang yang dekat dengan kita, ya kan, kerabat kita, ya kan, atau orang yang punya relasi kita. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa siapapun itu berhak, ya, berhak untuk menyampaikan visi dan misi. Tetapi ya mesti diizinkan oleh penanggung jawab. Ini kan sebenarnya mengunci lagi nih. Boleh nggak boleh kalau diizinkan oleh penanggung jawab perguruan tingginya. Nah, ya disinilah seperti yang kita katakan tadi kan, ada unsur subjektivitasnya di sini kan. Kalau rektornya nggak linear masalah satu partai politik, dia nggak kasih izin kan. Iya. Tetapi kan akan menjadi pembanding juga, ya kan. Jadi misalkan beliau misalnya siapapun penanggung jawab perguruan tinggi mengizinkan, dan ini kan menjadi catatan publik, ya kan.
boleh mungkin ada ruang secara hukum, tapi secara moral kan juga pemilih, masyarakat, penyelenggara juga kan memantau itu. Ya, ya ini kan mudah-mudahan periode ini tidak lah ya. Periode sebelumnya kan kita melihat KIP ini kan ketika ada persoalan, oh ini ranahnya Bawaslu, buang badan kan. Ketika ada indikasi agak kriminal, oh ini ranahnya polisi. Sehingga KIP semua periode ini belum ya, karena belum kerja. Beberapa periode yang lalu lah saya lihat. Cenderung kan komisionernya jaga badan kan, buang badan kan, sehingga begini bukan kan, terlalu banyak dalil yang dia ini kan. Nah, ini kan tantangan yang paling besar ini ya, saya kira KIP Aceh kali ini ya, di samping memang proses kedekatan, apalagi kalau pilkada ini nanti jadi dipercepat kan, ini kan juga bisa sesak napas nih kan, butuh waktu, energi yang begitu kuat. Nah, kira-kira kisi lain dari KIP Aceh gimana kira-kira? Pada prinsipnya, kita sebagai penyelenggara melaksanakan seluruh tahapan yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan kepada kita. Dan secara teknis proses dan tahapannya ini alhamdulillah semuanya sesuai dengan jadwal, ya kan. Malah ada beberapa tanggapan masyarakat yang kita rekapitulasikan, dan artinya kita sebagai pelaksana melakukan kewajiban-kewajiban kita. Tetapi memang bahwa kita sebagai penyelenggara sangat berharap kepada peserta pemilu ya benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan teknisnya, ya kan? Memang bisa dikatakan bahwa rezim hukum penyelenggaraan pemilu 2024 ini relatif lebih longgar, lebih aksesibel lah. Jadi lebih memberikan akses terhadap peserta pemilu, ya kan. Nah, yang mudah-mudahan dengan akses prosedural ini bisa dimanfaatkan oleh peserta pemilu. Nah, lagi-lagi Bang Saleh, pada intinya penyelenggara pemilu ini kan bersifat melayani. Nah, kita melayani pemilih, melayani peserta pemilu. Nah, misalkan beberapa hari yang lalu kita mendapatkan laporan terkait dengan DPTB ya, daftar pemilih tambahan buat mahasiswa Aceh yang udah pindah ke luar negeri. Jadi dianya udah mendaftar DPTB-nya dan memilih tempat memilihnya di TPS London. Nah, tetapi ternyata ketika dia mendapatkan email, posisi TPS dia itu di Manchester. Jadi kan butuh beberapa jam ya kan untuk memilih. Nah, ketika disampaikan ya kita juga berkoordinasi ya, ke KIP Kabupaten dan Kota tempat domisilinya, tempat di mana TPS yang bersangkutan. Pada akhirnya ya dikembalikan. Artinya inilah kerja-kerja melayani, ya kan? Makanya dalam setiap foto penyelenggaraan itu kan bisa Bang Saleh lihat ada salam melayani gitu ya, salam KPU. Nah, ini semangatnya kita adalah untuk melayani. Ya, ini kepada Pak Wais lagi. Saya yang khawatir jangan sampai terjadi pembantaian ya. Kenapa saya katakan tadi misalnya ada satu kasus yang memang dijadikan kampus sebagai pembantaian. Sebagai catatan begini lah. Kemarin misalnya ketika di UI, entah saya yang alpa atau saya yang tidak tahu. Ketika Anies datang misalnya, tidak ada muncul pertanyaan bagaimana misalnya pertanggungjawaban seorang presiden ke depan terhadap pelaku pelanggaran HAM soal kasus Trisakti misalnya. Itu nggak muncul. Di sisi lain, menjelang kontestasi seperti ini, katakanlah salah satu calon misalnya, Prabowo ini selalu di campaign pelanggar HAM. Tapi berapa banyak sudah pergantian presiden, mulai dari Gus Dur, Megawati, SBY 2 periode, Jokowi 2 periode, Prabowo mana aja tuh. Artinya di satu sisi dia dituduh pelanggaran HAM, di sisi lain kok tidak ada eksekusi seperti itulah misalnya. Nah, inilah yang dikhawatirkan karena kampus dikenal sebagai lembaga yang kritis dan independen. Nah, Anda setuju nggak bahwa ke depan itu kalaupun unsyah dilakukan itu lebih menggigit? Gitu ya. Misalnya Capres, berani nggak unsyah menantang, apa garantinya kalau ada presiden terhadap UU-PA misalnya? Anda setuju nggak itu? Ya, jadi kalau untuk tadi Bang Saleh,
misalnya ada hal khusus barangkali ya, Iya. mungkin menyesuaikan dengan daerah barangkali itu, Iya. Bang. Jadi Konten-konten menarik sih, juga. Konten itu regulasi. menyesuaikan dengan daerah. Itu jadi menarik menurut saya itu kalau tadi misalnya kita ada apa sih yang kita bikin perkuat di sisi Aceh misalnya, kita apakah UPA misalnya kita perkuat, jadi kita hadirkan itu para kandidat pasangan calon presiden misalnya untuk kemudian kita kasih ruang sekali. Cuma memang ya saya lihat itu boleh-boleh saja, tetapi kita juga melihat bahwa seandainya tadi ada prinsip misalnya ketika diminta itu harus memberikan izin kepada semua, karena di ujungnya kita harus kembali kepada kesetaraan dan keadilan tadi. Artinya yang kita khawatirkan adalah di sisi kampus saya lihat ini jadi kerepotan, nanti takutnya hanya mengurus persoalan ini, Bang. Jadi mengurus persoalan kampanye ini dibandingkan kita ada fokus lain, pendidikan, kemudian penelitian tinggi tadi ya, penelitian dan juga pengabdian masyarakat. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin nanti ujung-ujungnya masalah ini diberikan kepada fisik misalnya atau hukum, sehingga yang tugas utama bisa jadi nanti sedikit terganggu misalnya. Nah, itu Berapa juga lama masa kampanye? Batasnya adalah sebelum Minggu Tenang, 3 hari. Iya. Minggu Tenang. ya Itulah bagaimana sibuknya nanti Unsyah kan sama UIN kan melayani kontestasi itu ya. Nanti belum lagi ini, Bang, belum lagi misalnya nih apa saja yang kita khawatirkan nanti ada semacam konflik kampus misalnya. Misalnya nih masa Unsyah aja, kami di Unimal juga ada nih, kami di UTU juga ada, mau, kami di UNSAM juga mau misalnya. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang barangkali juga perlu dipertimbangkan ya dalam hal membuat aturan yang lebih juknis atau yang lebih lebih operasional nantinya dari pihak KPU misalnya. Oke, apa kira-kira pendapat saran dari Pak Wais terhadap Pak Mirza sebagai penyelenggara dari aspek pandangan seorang akademisi? Nah, jadi kalau dari saya selaku warga kampus, ini berharap bahwa petunjuk teknis nantinya atau operasionalisasi daripada PKPU 15 itu, kampanye itu betul-betul memang bisa memberikan keadilan dan kesetaraan bagi semua pasangan calon yang nantinya mereka ingin melakukan kampanye. Jadi jangan sampai yang banyak orang kemudian keluhkan atau banyak orang yang kemudian tidak menginginkan adanya putusan MK tersebut misalnya, itu dengan sendirinya nanti ketika melihat proses yang berjalan, mereka langsung mengatakan, oh iya berarti beda dengan apa yang saya khawatirkan. Kenapa? Biasanya orang tadi khawatirannya KPU tidak berimbang, satu tempat pelaksanaannya tidak berimbang, kampusnya misalnya tidak memberikan izin ke satu pihak, memberikan izin ke pihak lain misalnya. Nah, hal seperti itu nantinya bisa dibuktikan oleh apakah itu KPU, apakah itu perguruan tinggi. Nah, itu bisa memberikan kepada khalayak atau kepada masyarakat bahwa apa yang dikhawatirkan selama ini oleh banyak orang terkait dengan ketidakadilan, ketidaksetaraan itu tidak terbukti. Nah, ini yang kami harapkan kepada KPU memberikan kalau di sini KIP lah. Nah, dari KIP memberikan rasa keadilan dan kenyamanan juga kepada seluruh peserta pemilu. Ya, Pak Mirza, Anda kan mantan atau Anda juga seorang akademisi. Jadi kan, kira-kira saran Anda hari ini Anda sebagai penyelenggara, apa yang harus Anda berikan warning kepada kampus terhadap pesta demokrasi ini? Ya, pada intinya kalau kita semua para pihak yang terlibat atau dilibatkan oleh aturan dalam kontestasi pemilu ini tentunya menjaga prinsip-prinsip kepemiluan itu, ya kan? Artinya prinsip keadilan, kemudian kita memberikan memastikan nilai-nilai kesetaraan dan juga ruang publik itu diberikan terhadap semuanya, ya kan? Artinya tidak dibatasi. KIP mulai ada melakukan semacam tabulasi nggak potensi-potensi kemungkinan apa yang terjadi ketika dilakukan kampanye di kampus? Nah, kalau ini karena putusannya baru. Ya kan? Karena kan kita masih berpatokan pada pasal 72 ayat 1 huruf A ya, PKPU nomor 15 tahun 2023. Nah, artinya memang resiko itu ya pasti ada, ya kan? Tapi lagi-lagi dalam semangat demokrasi, nah kita harus optimis juga, ya kan, bahwa kampus itu adalah salah satu tempat
pengujian Ya. gagasan dan pikiran. Saya pikir dengan rentang waktu kampanye mulai 28 November sampai dengan 10 Februari, ya kan, itu relatif waktu yang bisa dimaksimalkan, bisa dimaksimalkan oleh peserta pemilu, dan mungkin salah satu tempat yang diizinkan pada hari ini sepanjang penanggung jawab memberikan izin, ya kan, adalah kampus. Jadi dalam rentang 28 November sampai dengan 10 Februari itu saya rasa momen bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi dan misi. Nah, disitulah akan dibedah secara kritis, ya kan? Kita berharap kritis. Ya, dan menurut saya masih relate dengan Tridharma perguruan tinggi, ya kan? Kita juga, ini kan bagian daripada pengabdian juga terhadap masyarakat, ya kan? Ketika kampus kritis dan menguji, memberikan tempat ya untuk menguji visi dan misi peserta pemilu, setidaknya ini bagian daripada ikhtiar untuk mencerahkan cara berpikir dan pendidikan masyarakat, gitu, pendidikan politik masyarakat. Mudah-mudahan kita berharap gitu ya. Berjalan aman, tertib, tidak ada masalah apapun. Pemilu aman, damai, orang menang juga enak, masyarakat juga nggak ada bengkak-bengkak gitu ya. Dan di lingkungan kampus pun nggak muncul friksi setelahnya. Ya. Baik, saya kira cukup sekian ya perbincangan kita malam ini. Nggak perlu lama-lama, singkat, tapi masyarakat bisa nangkap. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami. Saya tidak mengambil kesimpulan, Anda yang berhak menyimpulkan dari apa yang kami bicarakan. Tentu program-program ataupun pembahasan-pembahasan ini akan terus kami lakukan dengan narasumber-narasumber yang berbeda atau dengan narasumber yang sama. Tujuannya tetap bagaimana kita menciptakan pemilu 2024 di Aceh lebih berkualitas, aman, damai, tanpa ada pergesekan apapun. Demikian begitu ya, sepakat kita ya? Ya, baik. Ini tidak ada sponsor dari KIP, jangan nanti dikira ini ada sponsor KIP, nggak ada. Ini inisiatif sendiri. Jadi kalau memang Anda ingin mendukung program ini ya bantu saya, bantu kami untuk subscribe, like, dan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya udah melayani. Nah, minum dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.